Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 kelas 11 IPA 4 yang beranggotakan 1. Elsa Alfianti, 2. Faradiva, 3. Marsha Aventin Lukas, 4. Preti Sinta Sabila, dan 5. Yusuf Kurnia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi menampilkan sikap dan perilaku sesuai hukum yang berlaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan, sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Untuk menuju hal tersebut, diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Adapun tujuan hukum dan manfaat patuh terhadap hukum. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat sekaligus memenuhi rasa keadilan manusia. Semua masyarakat tidak terkecuali harus tunduk, taat, dan bersikap positif terhadap hukum. Manfaat patuh kepada hukum adalah agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Yang pertama kita bahas yaitu 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran a. memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, b. mempertahankan tertib hukum yang ada, dan c. menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya seperti a. disenangi oleh masyarakat pada umumnya, b. tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, c. tidak menyinggung perasaan orang lain, d. menciptakan keselarasan, e. mencerminkan sikap sadar hukum, f. mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan hukum. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga, contohnya 1. melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Yang kedua, mematuhi perintah orang tua. Yang ketiga, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Yang kedua, B. dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, memperhatikan penjelasan guru. Yang kedua, memakai pakaian seragam sesuai ketentuan. Yang ketiga, tidak menyontek ketika mengikuti tes. Dalam lingkungan masyarakat, contohnya 1. menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan menyimpang. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Yang keempat, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Dalam lingkungan bangsa dan negara, contohnya yang pertama, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, memiliki KTP. Yang keempat, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. Nah, yang kedua yaitu perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum.
Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Dua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum. Yang pertama, A. Dalam lingkungan keluarga. Contohnya, 1. Mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua, mengganggu adik atau kakak yang sedang belajar. Yang ketiga, mengabaikan nasihat anggota keluarga. Yang keempat, tidak menghormati anggota keluarga. Dan yang kelima, mencemarkan nama baik keluarga. Yang kedua, B. Dalam lingkungan sekolah. Contohnya, 1. Tidak jujur atau mencontek ketika ulangan. 2. Datang terlambat ke sekolah. 3. Bolos sekolah. 4. Tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan. Yang kelima, tidak memakai pakaian sesuai jadwal. Yang ketiga, C. Dalam lingkungan masyarakat. Contohnya, yang pertama, tidak ikut serta dalam kerja bakti tanpa alasan yang jelas. 2. Melecehkan tetangga sekitar. 3. Tidak membayar iuran yang telah disepakati. 4. Tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Yang kelima, tidak menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Yang keempat, dalam lingkungan bangsa dan negara. Contohnya, 1. Tidak mempunyai KTP padahal usia sudah mencukupi. Kedua, tidak memiliki SIM ketika berkendara. 3. Melakukan tindak pidana. Yang keempat, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan yang kelima, tidak membayar pajak. B. Sanksi. Sanksi ialah tindakan-tindakan atau hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah petunjuk yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran. Contohnya, beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia atau pahala atau dosa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan atau merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksi tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau berisi perintah dan larangan. Contohnya, harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri. Sanksi, tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur.
Yang kedua, nyata, berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. C. Kesadaran hukum. Menurut Suerjono Sukanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkannya ada. Kesadaran hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama, pengetahuan tentang hukum yang berlaku. Kedua, pemahaman terhadap isi hukum yang berlaku. Yang ketiga, sikap terhadap hukum yang berlaku. Keempat, pola perilaku menurut hukum yang berlaku. Untuk menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tertib, aman, dan tentram, dibutuhkan sikap warga negara yang mendukung kesadaran hukum, yaitu A. Sikap terbuka merupakan sikap yang secara internal menunjukkan keinginan dari setiap warga untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku di masyarakat. B. Bersifat objektif atau rasional merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dalam memahami ketentuan-ketentuan hukum, dikembalikan pada data, fakta, dan dapat diterima oleh akal sehat. C. Seseorang yang memahami ketentuan hukum pasti akan mengutamakan kepentingan hukum. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton video kami sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam mempresentasikan materi ini. Kami akhiri presentasi kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.